Jumpa lagi. Belakang kita hijau. Wih. Bukan berarti kita ikut berduka terhadap P3 yang nggak gagal, lolos ya. Partai yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua, legend party. Diketahui nama Bahlil kemarin, Bang. Udah gitu, tapi yang lucunya hari ini, Bang. Gue pengen ngomongin sedikit aja nih sebelum kita masuk. Sandiaga tiba-tiba lari depan rumah Prabowo, terus dia teriak presiden. Itu maksudnya apa? Ya kelihatannya Sandi Mau jadi menteri juga apa? Sandi agak mirip dengan Anies. Oh, gitu ya? Kalau Anies ngomong depan kaca, Sandi lari depan rumah Prabowo. Kalau Anies depan foto Muhammad Hatta. Kalau ini ngapain Sandi ya? Iya, Kelihatannya Sandi Panik ya. Panik mau ditengokin sama Prabowo. Menurut gua Sandi sakit aja di rumah sakit ya kan. Ntar minta tolong. Ya ini butuh KTA Gerindra lagi gitu. Coba Pak Prabowo diambil ini lah ya. Akomodir Pak. Nah, iya. Pak Sandi ya menteri-menteri pariwisata lagi ya kan supaya membawa Taylor Swift ke Indonesia. Tapi ini buat Prabowo juga kita mau ada pesan khusus juga soal partai yang minta banyak Bang ya. Partai Golkar. Realistis sebenarnya. Karena suara dia kedua setelah PDIP, terbesar ya. Dia terbesar kedua dan peluang dia untuk jadi ketua DPR terbuka lebar kalau undang-undang MD3 jadi diacak-acak lagi. Ya. Yang kata PDIP hari ini. Hati-hati ya. Kita kesabaran kita juga bisa habis. Ya. Wah, karena dulu pernah diobok-obok kan. Kalau sekarang diobok-obok lagi, diobok-obok tapi tetap terjadi kan. Jadi ancaman itu angin kosong nggak bisa aja. Paling nanti cuma nangis-nangis doang ujung-ujung. Nah, partai terbesar ini punya hiruk pikuk politiknya tinggi nih tensinya. Betul. Stabilitas politiknya tinggi sekali. Kalau Pak Bamsud asik, abang kita, ya, senior wartawan kita, betul. bilang ada 4 nama yang mau mencalonkan diri. Ya, ada dia, beliau lah ya. Beliau, Erlangga, Petahana, terus yang ngetawain Sandi, Bahlil, sama si Agus Gumiwang Kartasasmita. Nah, ini yang terakhir ini man from nowhere tiba-tiba muncul namanya. Nah, bahkan ya itu akhirnya timbul kecurigaan. Jangan-jangan. Iyalah, the one ya kan? The one. Jadi Bahlilnya disuruh buka pintu, The one maksudnya the one-nya Jokowi ya? Iya dong. Jadi the one ya kan, yang dianggap ancaman sekarang ini. Karena belakangan, Bang, ada beberapa organisasi sayap Golkar yang tiba-tiba deklarasi. Kita mau Erlangga yang lanjutin gitu. Karena mereka mencium ada manuver-manuver dari calon lain tuh. Dan agak ini nggak tahu secara kebetulan atau tidak. Salah satu media mengangkat kasusnya Bahlil. Iya, betul. Ya, dan kan? memang kemarin dilaporin KPK kan? Dilaporin ke KPK. Kasusnya Bahlil soal dugaan mengutip duit untuk izin tambang. Diup tambang ya. Ya, ini beriringan dengan panasnya konstelasi politik di dalam Golkar. Kita nggak tahu. Jangan-jangan yang laporin. Jangan. Sumber datanya dari kawan-kawan juga gitu. Kan pemainnya situ-situ juga. Pemainnya cuma di atas, nggak mungkin kan tukang becak di depan rumah. Nggak mungkin tiba-tiba Bonyamin Saiman gitu yang ini kan. Tiba-tiba si orang yang dengan segala tahu data itu Bang, maki ya kan. Maki. Iya. Tapi gue yakin dia ntar ikut terlibat. Oh, ikut juga, iya. Langsung dia akan ngomong. Iya, ini akan sangat panas karena biar bagaimanapun Agus Gumiwang, Bahlil dan Erlangga serta Bamsud punya sumber daya. Sumber daya sampai daerah loh, punya kekuatan, ya kan? Kalau gue melihat Erlangga tuh di DPP-nya kuat. DPP kuat ya? Walaupun ada DPP dan Dewan Penasihat nih. Dewan Pembina, Dewan Penasihat. Karena waktu itu ketika dia mau digoyang waktu itu ya? Dia mengadakan pertemuan dengan langsung cepat itu kan? Di Bali ya kalau nggak salah ya? Enggak, di rumah Ical. Sebelum di Bali? Oh iya, di rumah Ical. Ada Bang Akbar, Ical, Yusuf Kalla juga kalau nggak salah. Ada, iya. Agung Laksono, plus dia. Yang nggak hadir cuma satu. Siapa tuh? Opung Luhut bin Sarpanjaitan. Padahal dia ketua Dewan apa ya? Opung Dewan apa? Pengarah ya? Pembina ya? Pembina penasehat? Ya itulah. Pokoknya penting lah ya. Penting. Artinya di Golkar punya struktur yang... Nggak, soalnya mereka takut Bang. Kalau nyebut. Takutnya ntar diincar sama Opung itu kawan. Oh iya, kawan dia. Kawan ya. Anak Medan gitu. Iya, makanya kita respect sama Opung itu. Iya. Jadi gitu ya. Jadi kelihatannya gitu. Nah, Opung sudah bilang kelihatannya tidak mau maju, ya kan? Jadi tersisa 4 orang. Ya. Bahlil, Erlangga, AGK, sama si Bamsud. Satu lagi ada, kelompok Jokowi.
Kalau gue jadi Jokowi, dia akan kalau dia benar-benar mau mengambil Golkar, dia akan melihat situasi politik nasionalnya dulu. Kalau PDIP dirangkul sama jadi kubunya Prabowo, maka dia harus ngambil Golkar. Iya. Jokowi. Mau nggak mau, berarti jangan Erlangga lagi kayaknya. Iya, kelihatannya jangan. Curiga kita jadi akhirnya Erlangga diganti ya. Erlangga akan usah diganti, ya kan? Takutnya ya setiap pejabat punya masalah kan. Nah masalahnya ini kan bisa diangkat-angkat lagi, ya kan? Lalu Bahlil udah keluar masalahnya, ya keluar. Kan? Berarti yang tersisa Bamsus sama AGK. Nah sementara kita mau ngebahas AGK ini bang, kan abang bilang the one ya, kita bilang the one tuh karena memang dia itu kita memang sudah mencium gerakan dia dari gerakan relawan kopi pagi itu yang diklaim belakangan bang, ternyata kopi pagi itu bisa mendongkrak nama Gibran waktu itu. Jadi kan yang mereka jual Gibran. Nah artinya memang karena fokus mereka mau memperbaiki elektabilitas Gibran misalnya kayak di Jawa Barat dan itu kan klaimnya waktu itu kopi pagi itu di Jawa Barat dan Jakarta. Katanya berhasil klaimnya. Nah ya, sekarang AGK tuh makanya kita curiga the one itu karena itu dari awal Gibran. Ya. Nah, jadi hadiahnya lah gitu kan. Ya, artinya begini. Kalau begitu, kalau gue sih menyimpulkan pertama siapapun ketua umum yang terpilih, sekjennya Gibran. Pasti Gibran ya. Karena maksudnya nggak Gibran atau misalnya bisa jadi Bobby. Enggak ya, mungkin. Bobby enggak kayaknya. Tapi orangnya Jokowi lah, maksudnya sekjen tuh ya. Tapi kalau gue melihat yang akan diprioritasin keluarga. Kan untuk jadi cawapres keluarga. Iya, betul. Bukan orang dia, keluarga, bener-bener darah sendiri kan. Jadi kemungkinan besar Erlangga akhirnya menang juga, sekjennya Gibran ya. Dan ada beberapa orang yang mungkin Budiman ditarik ke situ nggak jadi ke Gerindra kan, karena udah ada Marwara Sirait kan, ya kan. Budiman ditarik. Jadi arah ngacak-ngacak juga tuh ya. Iya, kalau nggak Budi Ari kan, ngapain gue ke PSI nggak lolos? Ya kan katanya dulu dia mau ke PSI kan, mendingan Golkar udah jelas kan. Dan Golkar pasti nerima lah ya. Golkar kan sangat terbuka untuk hal kayak gitu. Walaupun katanya ntar ADART tidak mengizinkan. Nah ya. Kalau JK bilang yang bilang kan. Iya, lah MK aja bisa berubah apalagi cuma ADART. Apalah cuma ADART partai ya kan. Jadi kalau komposisinya misalnya AGK Gibran ya itu kuat. Kuat ya. Ya Jokowi bisa jadi menagih rumor yang dulu kalau memang ada rumor bahwa Prabowo menyediakan tempat ketua Dewan Pembina diambil sama dia. Artinya setidaknya ada dua kekuatan politik yang dia pegang. Betul. Dan itu memang harus diambil. Karena lihat kekuatan PDIP sekarang yang punya dendam ya. Iya, kalau gua melihat harus ya, karena faksi yang nggak suka Jokowi itu cukup besar. Cukup besar. Ya bayangin sekarang kubu 01 dan 03 digabung itu berapa persen itu? Iya, walaupun Nasdem ya. Iya, biarpun terkikis dikit-dikit, tapi kan artinya cukup membuat Jokowi takut memang. Karena mereka memang butuh memastikan, baik Jokowi maupun Prabowo butuh memastikan siapa yang bersama mereka. Ya. Misalnya akhirnya harus Jokowi berhadapan dengan Prabowo, dia juga harus pastikan Jokowi siapa yang bersama mereka. Begitu juga Prabowo ketika harus berlawanan dengan Jokowi, siapa yang berada bersama mereka. Atau ketika Prabowo dan Jokowi bersatu, mereka juga harus memastikan siapa yang bersama mereka gitu loh. Kayak Nasdem kan oke lah hari ini dia buka dengan semangat akan ke situ. Tapi kan kita tidak tahu apa yang diminta dan apa yang diberikan. Sementara hak angket masih bisa diberi jalan kan? Ya kan? Itu kan tidak ada pernyataan dari Surya Paloh menolak hak angket. Tidak ada juga pernyataan dari Surya Paloh menolak gugatan. Iya, makanya. Jadi kan mesti diwaspadai juga nih. Iya, Surya Paloh kan bukan politisi kemarin sore. Bukan kayak ketua umum yang nggak lolos kemarin itu kan, yang katanya pasti lolos tapi nggak lolos gitu kan. Nggak bisa. Ditanya orde baru, pucet gitu. Pucet dia. Jadi kelihatannya memang ini masih panjang. Tapi kembali lagi ke soal Golkar, ya pertarungan ini akan sangat panas karena pasti mereka punya pasukan-pasukan keras di bawah. Semuanya ini punya pasukan keras di bawah yang akan berlangsung sengit. Kalau dulu ingat bagaimana Yoris vs Nurdin Halid kan sampai bentak-bentakan di media. Gua tahu lu siapa. Sampai turunin preman. Turunin preman segala macam. Nah itu. Nah, artinya Golkar ini akan panas. Apalagi suara dia makin gede kan. Suara dia makin besar. Peluang nambah menteri makin besar. Artinya faksi-faksi yang mendukung salah satu ini kan tawarannya kalau lu dukung gue, calonnya gitu. Gue dapet nih. Jadi gitulah ya. Gitu loh. Jadi kita akan tunggu, tapi kalau menurut gua siapapun ketua umumnya, kemungkinan besar sekjennya itu bisa jadi dikasihkan ke kelompok Jokowi atau ke anak biologisnya langsung Gibran. Karena biar bagaimanapun
Gibran dan Jokowi itu melihat kasus Wapres hari ini, nggak punya partai, hanya tokoh agama yang akhirnya tidak punya kekuatan untuk barter dengan Jokowi. Iya. Jadi Gibran itu harus punya posisi di partai politik supaya bisa dia ditengokin sama Prabowo. Betul. Jangan dalam perjalanan Prabowo lupa kalau punya wakil. Nah, itu dia. Nah, itu yang tadi kita curiga di awal episode sebelumnya, yang keretakan itu udah mulai kelihatan. Itu harus makanya diwaspadai sama Gibran dan Jokowi kan. Iya. Wapres itu selama ini ban serep. Nah, itu memang diantisipasi itu. Ya, kelihatannya Jokowi itu kalau di PDIP, kalau ini dia akan berusaha mengambil orang-orang yang moderat melihat hasil pemilu kemarin. Ya misalnya mungkin gerbongnya Mbak Puan ya kan. Karena Puan memang Taufik Kemasnya PDIP yang terbaru nih. Kemampuan dia berkomunikasi itu mirip banget dengan Ayanda ya kan. Jadi bisa saja peluang itu ada. Tapi kan kembali lagi ke peluang dia mau kemana. Apakah dia mau ke Prabowo atau ke Jokowi gitu. Nah, satu lagi Bang, sebenarnya kita lupa. Bahlil tadi udah, AGK udah, satu lagi Bamsud. Ini kemana nih orang nih? Kalau nggak pernah kelihatan. Iya nggak sih Bang? Bamsud Pilpres kemarin dia nggak pernah ngambil posisi ya. Bamsud nggak ngerti juga. Kalau AGK kan ada relawannya. Kalau Bahlil ya kemana-mana dia yang jadi tukang sapunya ini kan, Gibran dan Bamsud clandestine kan. Nah itu bawa dia. Tanah, atau nggak diajak. Makanya. Apa dia cuma penghibur aja nama dia masuk itu? Makanya kita juga nggak tahu Bamsudnya maksud iya. Makanya kan kita pemilu nggak pernah ada nongol. Nggak pernah kedengeran. Nggak ngerti juga. Apa mungkin dia juga tidak melihat prospek yang baik dan untuk dirinya di pemilu. Bisa juga. Emang berat juga lo ngomongin partai nomor 2 terbesar. Iya makanya, dan partai terbesar dan berpeluang ngerebut ketua DPR. Ketua DPR. Kita doakan siapapun yang jadi ketua Partai Golkar, dia tetap di tengah kuning. Tetap ini prinsip beringin ya. Prinsip beringin. Memayungi semua orang. Iya. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya.